Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatullahi wassalamullahi ala khairi sadat. Sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mi'ad. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja serta puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan daripada berbagai macam bentuk perintah-perintahnya, untuk selalu beristiqamah di dalam mensyiarkan dan menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa dapat mendatangkan kebaikan, tidak hanya di dalam kehidupan dunia kita, tapi insyaAllah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat riring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau, di mana kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita, di mana di dalam tayangan yang lalu kita telah membahas satu pasal yang menjelaskan tentang mujibatul ghusla, tentang beberapa hal yang diwajibkan bagi seseorang untuk mandi. Nah, pada tayangan yang lalu kita telah membahas daripada beberapa hal-hal atau asbab yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Di antaranya yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farj, kemudian wa khurujul mani, dan sekarang kita masuk kepada asbab yang ketiga adalah wal haidu. Salah satu penyebab bagi seseorang ketika mereka diwajibkan untuk mandi di dalam menghilangkan hadas besar adalah apabila mereka seorang wanita di mana telah selesainya daripada masa haid mereka. Nah, keterangan yang menjelaskan tentang haid, kemudian definisi ataupun pengertian daripada haid itu sendiri, kemudian ketetapan atas waktu bagi seorang wanita ketika mereka mengalami masa haid dan kemudian masa suci yang mereka alami, nanti akan kita jelaskan di dalam pasal-pasal yang memang akan membahas secara terperinci tentang haid, nifas, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan bahwa setelah seorang wanita ketika mereka telah menyelesaikan daripada masa haid mereka, yang dimana kita ketahui bahwa ketika seorang wanita mereka sedang dalam masa haid, maka diharamkan bagi mereka untuk melakukan berbagai macam bentuk kewajiban-kewajiban seperti apa yang mereka lakukan ketika mereka dalam keadaan suci. Nah, haid ini sendiri seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang dimana ini menjelaskan tentang dalil yang berkaitan dengan haid. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ
wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dikatakan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad di sini tentang haid. Maka katakanlah kepada mereka bahwa yang dinamakan haid itu adalah adza. Dalam Al-Qur'an itu haid disebut dengan adza. Apa makna daripada adza di sini? Nah, di sini para ulama memberi penafsiran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kalimat adza di sini. Jadi yang disebut dengan haid itu qul huwa adza. Jadi haid itu adalah suatu kotoran, ya, suatu kotoran. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan adza di sini adalah sesuatu yang membuat seorang wanita tidak merasakan kenyamanan. Dan itu memberikan dampak ketidaknyamanan yang mereka rasakan baik pada fisik mereka, pada jasadiah mereka, ataupun pada kejiwaan mereka. Makanya ketika kita perhatikan, seorang wanita ketika mereka mengalami masa haid, maka mereka akan merasakan beberapa keadaan, terjadi perubahan, keadaan pada diri mereka. Bisa jadi rasa sakit yang mereka rasakan, ataupun juga kondisi kejiwaan mereka yang tidak stabil ketika mereka mengalami masa haid. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama yang disebut dengan adza. Jadi bukan hanya sebatas kotoran saja, ini juga berpengaruh kepada jasmaniah mereka ataupun kejiwaan mereka. Dan bahkan sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa yang disebut dengan adza adalah kesulitan yang dialami bagi seorang wanita ketika mereka harus berusaha untuk menghitung hari demi hari daripada darah yang keluar dari diri mereka ketika mereka mengalami masa haid sampai mereka bisa memastikan bahwa darah yang keluar tersebut adalah darah haid. Apabila sesuai dengan ketentuan waktu, batasan waktu yang telah ditetapkan. Dan apabila kurang daripada waktu yang telah ditetapkan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa darah yang keluar tidak dinamakan sebagai darah haid. Ini merupakan sebuah satu masakkah pada akhirnya, satu kesulitan yang akan dialami oleh seorang wanita ketika mereka mengalami masa haid. Nah, makanya para ulama mengatakan makna adza itu seperti itu. Dan kemudian berbicara tentang haid, ya, sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui sedikit tentang sejarah daripada haid ini sendiri. Nah, ini berkaitan dengan asbabun nuzul, dengan sebab-sebab daripada turunnya ayat ini. Di mana disebutkan di dalam Hasyiatus Sawi, al-Tafsir Jalalain, di mana turunnya ayat ini bermula daripada pertanyaan seseorang yang bernama Abu Dahdah, ya, di mana dia dan sekelompok sahabat mendatangi Nabi SAW dan kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Karena mereka memperhatikan atas sebuah keadaan yang menjadi sebuah tradisi pada akhirnya daripada orang-orang Yahudi. Ini dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi yang dimana mereka menjauhi daripada wanita-wanita mereka ketika haid. Sampai-sampai mereka tidak mau tinggal di dalam satu rumah dengan wanita-wanita mereka ketika wanita-wanita mereka sedang mengalami masa haid. Jadi mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan mereka kaum Yahudi juga tidak mau makan ataupun juga tidak mau minum dengan wanita-wanita mereka yang sedang mengalami masa haid. Bahkan mereka tidak boleh melayani kebutuhan kaum laki-laki selama mereka mengalami masa haid sampai mereka benar-benar suci. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sebuah tradisi buruk yang terjadi terhadap mereka kaum Yahudi, kemudian diikuti lagi oleh mereka bangsa Arab pada masa jahiliyah. Yang ini juga terjadi daripada sebagian
orang-orang Nasrani, tradisi mereka daripada orang-orang Nasrani, yang ini juga merupakan sebuah keburukan pada akhirnya, di mana mereka tidak membedakan keadaan seorang wanita, baik sedang dalam keadaan haid ataupun tidak. Artinya apa? Mereka tetap melakukan hubungan suami istri terhadap wanita-wanita mereka, walaupun wanita-wanita mereka sedang dalam keadaan haid. Nah, inilah merupakan tradisi buruk yang terjadi terhadap mereka, kaum Yahudi dan Nasrani, yang pada akhirnya para sahabat ketika melihat tradisi-tradisi seperti ini, mereka bertanya kepada Nabi SAW untuk meluruskan daripada tradisi-tradisi buruk yang terjadi terhadap mereka, dua bangsa, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Dan kemudian Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan sikap yang berkaitan dengan permasalahan haid ini, di mana beliau menyampaikan di dalam sebuah haditsnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dikatakan jami'uhunna fil buyuti wasna'u kulla syai'in ghairan nikah, kata Nabi. Nabi mengatakan, kumpulkanlah mereka, yaitu mereka para wanita yang sedang dalam keadaan haid, di dalam rumah. Artinya kita hidup bersama mereka di dalam satu rumah yang sama. Gitu. Wasna'u kulla syai', kata Nabi. Kemudian boleh kalian melakukan segala sesuatu dengan mereka. Artinya tidak ada larangan bagi seorang suami untuk melakukan satu kegiatan dengan istri-istri mereka walaupun mereka sedang dalam keadaan haid ghairan nikah. Nah, ini ada pengecualian, kata Nabi SAW, kecuali menikah ataupun bersetubuh. Nah, inilah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, di mana dalam hadits ini menjelaskan tentang sikap Nabi SAW atas sebuah tradisi buruk yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian riwayat tentang awal mula terjadinya haid ini, di mana setelah disampaikan di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 222, Imam Bukhari di dalam kitabnya Jami'us Sahih, kemudian juga beliau membuat satu bab yang terkait dengan awal mula terjadinya haid, yaitu bab kaifa kana bad'ul haili. Jadi awal mula terjadinya haid itu seperti apa sih sejarahnya? Nah, di situ disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Jami'us Sahih. Dikatakan bahwa masalah awal mula terjadinya haid ini ternyata belum disepakati oleh sebagian besar para ulama. Artinya masih ada perbedaan di sini. Masih ada perbedaan di antara para ulama kita tentang awal mula terjadinya haid. Dan pada akhirnya pendapat daripada para ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang sejarah haid ini dibagi menjadi beberapa pendapat, beberapa kelompok daripada para ulama yang menjelaskan tentang sejarah ini. Kita lihat di dalam pendapat yang pertama, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya haid ini bermula sejak diciptakannya Sayyidatina Hawa. Di haid ini terjadi sejak diciptakannya Sayyidatina Hawa. Berdasarkan daripada sabda Nabi SAW, "Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Yang dimana ini merupakan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Allah turunkan kepada siapa? Kepada anak-anak perempuan, kepada kaum wanita daripada keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Pendapat ini kemudian didukung, didukung dengan beberapa riwayat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdullah ibn Abbas, di mana beliau mengatakan sesungguhnya permulaan daripada haid itu terjadi pada saat Sayyidatina Hawa setelah beliau diturunkan dari dalam surga. Setelah beliau diturunkan dari dalam surga, maka terjadilah yang namanya haid ini. Dan kemudian dari Sayyidina Abdullah bin Abbas kembali, Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini, "Wahai Adam,
apa yang membuat engkau berani untuk memakan buah daripada pohon yang terlarang? Allah bertanya kepada Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Allah Adam menjawab, wahai Allah, aku melakukan satu pelanggaran tersebab aku memakan daripada buah di pohon yang terlarang tersebut, di mana aku terpengaruh dengan Sayyidatina Hawa. Jadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh Sayyidatina Hawa, pada akhirnya Nabi Allah Adam terpengaruh dan memakan buah daripada pohon yang terlarang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Adam, "Idzan kalau begitu," kata Allah, "aku akan menghukum Hawa." Sayyidatina Hawa akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengandung. Salah satu hukumannya adalah di mana dia tidak akan mengandung kecuali dengan susah payah. Sekarang kita perhatikan. Setiap kaum wanita ketika mereka hamil, ketika mereka mengandung, pasti kesusahan, pasti kepayahanlah yang mereka rasakan. Itu ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada pendapat ini, ya kesusahan, kepayahan yang mereka rasakan, ya tidak menutup kemungkinan itu adalah sebuah hukuman sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada Sayyidatina Hawa atas pelanggaran yang dilakukan olehnya. Dan kemudian juga hukuman yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, di mana aku, kata Allah, aku akan membuat dia mengeluarkan darah sebanyak 2 kali pada setiap bulannya. Gitu ya, mengeluarkan darah sebanyak 2 kali pada setiap bulannya, atau yang kita kenal dengan darah haid ini. Ketika Sayyidatina Hawa mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada dirinya melalui hukuman ini, maka pecahlah daripada tangisan Sayyidatina Hawa, di mana beliau Sayyidatina Hawa menangis dengan suara yang begitu keras. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman seperti apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Allah menjelaskan, Allah berfirman kepada Sayyidatina Hawa, "Engkau ya Hawa," kata Allah, "dan wanita keturunanmu akan mengeraskan tangisan." Itu. Jadi kaum wanita ketika mereka menangis, ya umumnya kalau kita perhatikan, gitu ya, mereka biasa menangis dengan suara yang keras seperti itu. Sebenarnya itu merupakan salah satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Kemudian dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, di mana beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus daripada malaikat Jibril untuk menemui Sayyidatina Hawa. Ketika Sayyidatina Hawa ini mengeluarkan darah, Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang kepadanya. Kemudian Sayyidatina Hawa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana aku ya Allah mengeluarkan darah yang di mana aku tidak mengenali sebelumnya. Ini darah keluar dan saya nggak kenal. Sebelumnya ini nggak pernah terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman kepada Sayyidatina Hawa, "Sungguh engkau dan keturunanmu," kata Allah, "akan mengeluarkan darah dan aku akan menjadikannya sebagai tebusan untuk menyucikan dirimu." Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidatina Hawa. Jadi sebagai tebusan untuk menyucikan dirimu. Di dalam pendapat yang lain dari Imam Abdurrahman bin Zaid, di mana beliau berkata bahwa semula Sayyidatina Hawa diciptakan itu di mana beliau diciptakan dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Itu ya, tidak mengalami masa haid. Tetapi ketika dia melakukan satu kesalahan, makanya Allah menegaskan kepada dirinya, ya, di mana aku telah menciptakanmu ya Hawa dalam keadaan suci, kata Allah. Dan sekarang aku akan menjadikanmu mengeluarkan darah sebagaimana engkau telah menyebabkan pohon ini berdarah. Dari pendapat daripada Abdurrahman ibn Zaid di dalam salah satu pendapatnya. Inilah merupakan sejarah ya, daripada haid yang dimana katabahullahu ala banati Adam. Allah telah tetapkan keadaan ini terhadap mereka kaum wanita dari keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu
wassalam. Dan inilah yang menjadi satu keadaan yang pada akhirnya mereka, para kaum wanita, ya, artinya mendapatkan daripada sedikit kelonggaran ya, atas kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Akan tetapi di balik itu juga mereka akan merasakan satu kesusahan, kepayahan, kesulitan ketika mereka mengalami masa haid. Nah, ini merupakan pendapat daripada para ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang haid dan sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini menjadi salah satu asbab di mana seorang wanita diwajibkan bagi mereka untuk mandi, ya, mandi hadas besar ketika mereka sudah selesai daripada masa haidnya. Kemudian asbab yang berikutnya yang menjadi penyebab bagi mereka kaum wanita untuk mandi adalah wan nifasu. Ketika mereka telah selesai menyelesaikan daripada masa nifasnya. Di mana nifas ini adalah damul kharij ba'da firaqur rahim min jami'il hamli. Ya, jadi yang disebut dengan nifas ini adalah darah yang keluar ketika seorang wanita itu telah melahirkan. Ya, setelah keluarnya anak daripada rahim mereka, barulah kemudian mereka akan mengeluarkan darah yang disebut dengan darah nifas, gitu ya. Atau ada sebagian seperti di dalam makna secara etimologi bahasa, di mana nifas ini dikatakan dengan wiladah juga secara bahasa. Tetapi secara istilahi kita akan mengartikan bahwa nifas ini adalah damul kharij ba'da wiladah, artinya darah yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan. Dan nanti tentang nifas akan kita bahas dalam fasal-fasal berikutnya secara terperinci. Kemudian yang menjadi penyebab bagi seorang wanita, ini masih berkaitan dengan wanita, ketika mereka diwajibkan untuk mandi dalam menghilangkan hadatnya adalah al-wiladah, setelah mereka melahirkan. Jadi setelah melahirkan diwajibkan bagi mereka untuk mandi. Bahkan kewajiban ini yang harus dilakukan oleh seorang wanita bukanlah pada keadaan ketika mereka lahir secara normal saja. Itu artinya ketika mereka melahirkan, kemudian janin yang keluar itu keadaannya sempurna, nah, maka kewajiban bagi mereka untuk mandi, untuk menghilangkan daripada hadas tersebut. Bahkan dalam pendapat yang lain dikatakan, apabila janin yang keluar tidak dalam keadaan sempurna sekalipun, tetap ada kewajiban bagi mereka untuk mandi. Gitu ya. Misalnya dalam bentuk wa yuthbatu lil alaqah, jadi dalam bentuk segumpal darah saja, gitu ya, segumpal darah. Bagaimana kalau andai kata ada orang belum sempurna di dalam waktu kehamilannya, kemudian dia keguguran dan keluarlah janin daripada dirinya dalam bentuk segumpal darah tadi, maka para ulama mengatakan hukumnya sama, di mana diwajibkan bagi dia untuk mandi seperti seorang wanita yang melahirkan dalam keadaan sempurna. Makanya dikatakan wa yuthbatu lil alaqa min ahkamil wiladah. Itu jadi hukumnya sama seperti orang yang melahirkan, ay wujubal ghusla, di mana diwajibkan bagi mereka untuk mandi. Ya, apabila mereka berpuasa maka batallah puasanya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir daripada asbab, sebab diwajibkannya bagi seseorang untuk mandi adalah wal mautu, kematian. Gitu ya. Jadi mati ay mufaraqatur ruh lil jasad, berpisahnya ruh dengan jasad. Wa yajibul ghusla bihi lil muslimi, dan diwajibkan untuk dimandikan atas mereka, yaitu untuk orang-orang muslim, ghaira syahid, kecuali mereka orang-orang yang mati syahid. Itu. Jadi kalau yang mati syahid, maka tidak diwajibkan bagi mereka untuk dimandikan. Gitu. Kalau andai kata matinya ghaira syahid, meninggalnya ghaira syahid, maka wajib bagi mereka untuk dimandikan dengan kaifiyah, tata cara mandi yang sempurna, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, dengan sunnah-sunnahnya, dengan wudhunya, dengan doa-doanya, dengan cara-caranya, dengan adab dan etika yang harus kita perlakukan ketika kita memandikan seorang mayit. Dan inilah
Keenam, sebab daripada hal-hal yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi, baik terkait untuk laki-laki dan wanita atau untuk wanita saja. Nah, yang mudah-mudahan sedikit daripada keterangan yang kita sampaikan di dalam tayangan berikut ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.